Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bayu di Momox Channel. Right, kali ini mungkin sebagian filmmaker menunggu-nunggu hal ini ya. Bagaimana sih cara bikin alur cerita yang baik dan benar? Konsepnya apa aja, susunannya seperti apa? Oke, di sini gue mau ngasih tahu, gue bukan sok tahu, gue bukan sok bisa, gue juga bukan sok gue master nih gitu. Enggak, enggak. Gue bukan orang seperti itu. Namun gini. Setidaknya gue berbagi apa yang gue lakuin gitu. Walaupun kalau lo ngeliat video lu dulu nggak gini nggak seperti yang lo ngomong. Oke, kita itu manusia, kita harus belajar dari apa yang namanya pengalaman. Nah, gue belajar dari film-film sebelumnya, and itu bikin saya jadi seperti ini gitu. Bikin saya jadi ngerti gitu dan mencari tahu gitu. Kalian beruntung ada gue buat ngasih tahu gitu. Dulu gue nggak ada yang ngasih tahu gitu. Bahkan bertanya pun gue bingung sama siapa gitu. Sampai akhirnya gue mencari tahu sendiri, di searching juga di Google dan lain-lain, di YouTube juga, sampai akhirnya gue bisa menyimpulkan seperti ini. Jadi gini, yang gue bikin ini pada dasarnya berdasarkan pengamatan dan informasi. Jadi kalau misalkan yang aslinya nggak kayak gini, kalau menurut perfilman yang ini nggak seperti ini, that it's okay. Ini adalah cara yang gue lakuin. Dan menurut gue ini lebih simpel gitu. Berarti gue tuh bicara sama kalian berdasarkan hal yang paling sederhana. Oke, paham kan? Hal yang paling sederhana yang gue lakuin gitu. Memang bukan masuk kategori profesional, bukan masuk kategori yang sebenarnya, seharusnya. Tapi setidaknya ini membuat gue nyaman bikin. Dan gue pengen ngejelasin sedikit. Karena mungkin penjelasan gue lebih simpel, lebih enak, lebih nyaman. Bukan lebih nyaman ya, lebih efisien ketimbang penjelasan dari orang-orang yang memang bergerak di bidangnya, yang justru malah bikin kita anjir pusing, aing. Terus bikin kita malas anjing, ribet bikin film gini-gini. Nah, gue bikin sesimpel mungkin. Oke, kali ini gue akan menjelaskan definisi dari alur cerita. Ya, alur cerita. Gue di sini sambil baca ini juga, soalnya kan sebelum gue shoot ini gue pasti mencatat apa aja yang bakal gue ucapin, walaupun sebenarnya gue udah tahu, tapi kemarin waktu gue ngejelasin ide cerita itu gue sedikit belepotan karena gue buru-buru juga dan nggak gue konsep dulu sebelumnya, makanya apapun sekarang gue konsep. Oke. Nah, kita bakalan membedah langkah-langkah dari pembuatan si skrip ini gitu. Dan sorry ya, dari cerita sebuah film. Jadi alur cerita itu adalah susunan dari konsep-konsep atau bagian-bagian yang akan lu tampilkan dari ide cerita. Kemarin lu udah dapat ide cerita, sekarang lu bikin alur ceritanya. Oke, sekarang lu bikin scene per scene. Misalkan scene 1 lu pengen ngelakuin ini, scene 2 lu pengen ngelakuin ini, scene 3 lu harus ada ini, scene 4 lu harus ada ini. Itu dibuat di alur cerita. Nah, membuat alur cerita itu terbagi menjadi beberapa macam. Bingung kan maksudnya apa beberapa macam? Oke, gini, pada singkatnya seperti ini. Alur cerita yang normal ini gue jelasin yang normal dulu. Yang normal, yang pada umumnya, yang biasa digunakan oleh film-film yang pada umumnya, itu biasanya mengenalkan 3 konsep dasar pembuatan alur cerita. Pertama, introducing, perkenalan. Iya, mengenalkan si karakter. Ya, gue jelasin nih. Nanti gue bakal bikin ini ya. Perkenalan itu adalah memperkenalkan si karakter utamanya, sehingga si penonton tuh tahu siapa aja gitu yang berperan di film ini gitu. Entah itu si karakter utama atau pemeran pembantunya, pemeran penjahatnya. Itu kita harus mengenalkan di awal. Apakah boleh di tengah atau disisipkan di tengah? Boleh, tapi hanya 1-2. Cuman kita harus memperkuat penonton bahwa dari awal tuh si ini tuh namanya ini, si ini tuh namanya ini. Jangan sampai di tengah-tengah orang bingung, itu siapa sih? Kok udah muncul? Ya kan? Minimal kita udah ngenalin dia, memperkenalkan. Dan itu durasinya macam-macam ya, namun tidak jauh dari 10% isi film tersebut. Kalau film tersebut berdurasi 10 menit, maka perkenalannya itu hanya sebatas 1 menit untuk semua
untuk satu karakter utama ini. Kalau pemerannya 2 atau 3 orang gitu, apalagi kalau 1 orang ya 1 menit juga cukup gitu, 1,5 menit juga cukup. And then yang kedua adalah konflik. Yap. Setelah Anda memperkenalkan karakter, tokoh, Anda saatnya untuk membuat konflik dari isi film tersebut. Konfliknya misalkan dia pengen ngejar cewek tapi nggak dapat, akhirnya perjuangannya terus pengorbanannya itu dimasukkan ke dalam kategori sebuah konflik. Ya, gue jelasin di sini lebih detail lagi, nanti gue bikin ada ininya bacaannya, jadi biar kalian bisa baca, nggak cuma dengar dari gue doang. Nah, si konflik ini biasanya akan mengerucut pada ujungnya. Jadi di awal itu kalian akan dapat, misalkan lu udah ngenalin si tokoh A sama si tokoh B, cewek dan cowok, ketemu, akhirnya mereka akhirnya mereka ketemu, tapi bapaknya galak, akhirnya lu ada perjuangan buat dapetin dia. Lu sempat diusir juga, lu sempat ke temen lu yang sidekick ya, pemeran pembantu, lu minta bantuannya, sampai ujung-ujungnya masalah, akhirnya bakalan ketemu di alur yang ketiga. Lanjut aja langsung ke yang ketiga, ngapain lama-lama, bener nggak? Yang ketiga adalah penyelesaian atau ending. Oke, lu udah ngenalin karakter, tokoh, lu udah ngenalin si pemeran utama dari film ini, si protagonis ini, lalu lu udah bikin konfliknya, lu udah bikin masalahnya, lu udah bikin problem-problem yang dihadapin. Gini, 1 tambah 1 pasti ada kalimat sama dengan, bener nggak? Nah, sama dengan ini sama dengan alur konfliknya. Jadi lu udah bikin konflik, lu harus cari jalan keluarnya, lu harus cari penyelesaiannya dari semua alur cerita yang lu bikin. Konfliknya ini saat di ending itu harus sudah ada jalan keluar, itu harus sudah ada penyelesaian dari semua masalah yang sekitar 60% atau 70%. Jadi gue ngasih tahu lagi, perkenalan itu biasanya 10% dari isi film, dan si konflik itu biasanya 70% atau sampai 60% sampai 70% dari isi film tersebut. Jadi untuk yang terakhir ini, ending atau penyelesaian, lo hanya butuh 20% untuk mencari jalan keluar. Misalkan gue ngejar si cewek ini, gue udah ketemu bapaknya yang galak, gue udah ini, lalu lalu penyelesaiannya gimana? Akhirnya di ending lu dijelasin, lu akhirnya dapetin cewek itu karena bapaknya lulu. Oke, habis di situ sampai endingnya lu nikah. Itu adalah sebuah penyelesaian, dan gua harap kalian ngerti ya masalah ini. Kalau nggak ngerti nanti bisa ditanyakan lagi. Ngerti. Oke, itu baru alur cerita yang normal. Yang kedua, gue bakal ngejelasin alur cerita yang twist atau maju mundur. Oke, penasaran kan maksudnya apa? Alur cerita maju mundur itu seperti apa sih? Iya kan? Gini, alur cerita maju mundur itu adalah dimana seorang penulis naskah atau alur cerita sengaja membuat penonton untuk mengetahui ending dari cerita tersebut. Namun perkenalan ending yang pertama, scene yang pertama ini, yaitu menampilkan ending atau penyelesaian, itu hanya sebatas 5%. Jadi bikin penonton, lu pernah nggak nonton film? Lah kok ini tahu-tahu udah berantem, tahu-tahu udah mau baku hantam. Terus kapan ngenalinnya? Kapan masalahnya? Tahu-tahu udah berantem. Tahu nggak? Pernah nggak ngerasain film seperti itu? Nah, itu tuh namanya film plot twist, bisa dibilang plot twist atau alur cerita yang maju mundur. Dan biasanya alur cerita yang maju mundur itu mengandalkan pasti bermain dengan waktu, timeline, karena bisa ke masa depan, ke masa sekarang, dan ke masa belakang. Itu disebut yang namanya alur cerita twist. Oke, kita lanjut lagi. Barusan kita sampai di alur cerita twist ya. Alur cerita twist ini pada dasarnya adalah sesuatu hal yang paling bikin orang penasaran. Kalau lu udah kena, kalau lu udah bisa nyampein nih, keren men, film plot twist itu asli. Tapi kalau lu nggak bisa nyampein ya, atau lu bikin film alur maju aja normal gitu seperti yang tadi yang gue jelasin yang pertama, ya bisa aja sih, bisa aja.
bisa aja orang langsung suka gitu. Tapi kalau untuk yang alur cerita ending twist ini, itu keren men. Kalau di depan para sutradara-sutradara yang lain, lu bikin sesuatu film yang naik mundur maju mundur gitu, itu udah keren banget sumpah. Lu mungkin kalau penonton biasa pasti berpikirnya, apaan sih ini film? Selera dia rendah men. Tapi kalau lu di mata para sutradara dan lain-lain gitu kan, orang-orang yang ngerti film, lu bikin ending yang twist, asli itu keren banget. Konsepnya gue mau kasih tahu nih, seperti yang gue ceritain tadi, itu pertama kita akan memperkenalkan si karakter, memperlihatkan konflik itu di awal, sehingga penonton tahu, wah ini ada berantem, ada apa nih. Kita buat 5% aja, saya setengah menit, tahu-tahu lagi berantem aja, ini contoh ya, langsung ke perkenalan tokoh. Orang yang berantem tadi itu ada tuh langsung dikenalin di awal gitu kan. Misalkan nama gue Bayu, gue hidup sendiri, udah nggak ada orang tua, misalkan kan, gini, dan gue mencintai seseorang yang sangat begitu cinta ya. Nah, kayak gitulah ya. Sampai akhirnya lo ketemu sama antagonisnya nih, antagonisnya nggak suka juga sama si cewek itu. Nah, sampai akhirnya terjadi sebuah konflik, masalah gitu kan. Terus lo cekcok. Nah, ketemulah di penyelesaian akhir, konflik akhir, atau istilahnya ending, penyelesaiannya. Nanti penyelesaian yang terakhir ini itu bakal nyambung dengan yang pertama kali diliatin. Paling nonton langsung gini. Jadi yang awal tadi itu lanjutan dari ini gitu. Jadi filmnya sengaja dimajuin dikit. Itu namanya ending twist. Tapi masih di batas, kalau kata gue sih standar. Tapi bukan standar, maksudnya gini, alur cerita seperti ini tuh masih bagus, keren, tapi masih bisa dicerna dengan mudah. Lu tahu kalau udah Christopher Nolan bikin film ending twist, lu nggak akan bisa nebak film itu dari awal. Lu harus nonton sampai akhir, bahkan ada yang 2-3 kali nonton baru ngerti. Inception, bikin kepala lu pusing man, bikin kepala lu anjing, aduh, gue nggak ngerti ya, kok nggak opanya, ini real apa enggak? Itu. Terus ada satu lagi film Butterfly Effect. Ini. Kenapa gue pasang ini di sini? Karena gue ngefans sama film ini. Butterfly Effect itu menjelaskan alur, gue nggak fair ya, nanti jatuhnya ke spoiler. Lu nonton aja deh, cari Butterfly Effect yang siapa ya, Aaron Kaca kalau nggak salah. Itu keren banget coy. Atau kalau yang dari Purwakarta nih, kita ngobrol dari Purwakarta, itu ada film festival dari Sidakep. Itu dia mainnya maju mundur gitu, itu keren banget sumpah. Itu apresiasi, makanya dia juara 1 karena memang maju mundur. Dan gue nggak kepikiran bikin cerita kayak gitu. Gue pikir gue normal aja gitu. Gue bikin cerita waktu itu normal yang opak sampai, dan dia bikin yang apa ya, tapi itu dia pakai konsep yang itu keren lah, juara 1 dong, langsung keren itu. Makanya kalau nanti ada festival gue ikut, gue bikin lebih rumit lagi. Oke. Kita udah nyeritain alur cerita maju mundur ya. Nah, ini yang terakhir, alur cerita yang benar-benar membagongin. Gue bilang membagongkan karena apa? Alur cerita random. What's the meaning of random? Acak. Alur cerita yang acak. Alur cerita yang benar-benar penonton itu bakal, anjing, apa sih ini? Nggak ngerti gua. Tapi setelah dia nonton 1, 2, 3, 4, bahkan bikin orang itu, kalau dia pecinta film ya, dia bakal stay terus. Wah, keren, mantap. Tapi kalau untuk orang yang hanya sebatas suka nonton film, ya pasti nggak ngerti, udah matiin. Kayak gitu. Tapi kalau untuk orang yang pencinta film, random acak ini kadang-kadang bikin kita sedikit pusing, tapi bakal sedikit demi sedikit bikin kita menjadi wow, it's amazing man. Itu benar-benar lebih dari plot twist. Oke. Seperti apa? Jadi gini, seperti yang kalian udah tahu, konsep dari sebuah film itu ada 3 kan, perkenalan, konflik, dan penyelesaian. Nah, dari 3 hal ini
Yang pertama ini kan biasanya umumnya itu adalah perkenalan. Di film ini enggak. Kalau film yang random acak, lu bebas ngatur dari 3 posisi ini. Lu taikin konflik gak? Atau penyelesaian di awal. Penyelesaian di awal. Lalu setelah itu, lu ceritain di scene kedua atau scene ketiga atau keempat konfliknya. Contoh, ini gua contohin nih konfliknya. Enggak, gua ceritain, jelasin dulu konfliknya. Abis itu lu kenalin karakternya. Abis itu balik lagi ke penyelesaian. Abis penyelesaian, lu balikin lagi ke perkenalan. Lu balikin lagi ke konflik. Sampai akhirnya endingnya tetap penyelesaian. Pusing nggak? Apakah bisa? Oh, of course, bisa lah. Contoh seperti ini. Ini gue contohin nih. Gue lagi lari. Wah, ngumpet di masjid. Orang pasti bingung. Ih, ini orang kenapa sih? Ini ending. Ini penyelesaian. Habis itu flashback gue main. Alur waktu gue mundur ke dimana gue pertama kali nyuri barang. Misalkan gue pencuri nih, gue nyuri barang. Tuh, nyuri barang. Gue tau ketahuan, dikejar maling. Wah, lari. Nah, gue masuk ke masjid itu, ngumpet itu kan susunannya udah 1, 2. Tapi kan harusnya gini. Harusnya ini dulu, nyuri dulu, baru ketahuan. Bener nggak? Tapi gue balikin. Nah, yang pertama, saat dia ngumpet, balik lagi nih kita nih ke ngumpet ini nih. Saat dia lari ke masjid, kita nggak usah lihat adegan dia di masjid lagi, karena di scene 1 udah ada gitu kan. Di scene awal-awal udah ada. Lalu saat dia lari masuk ke masjid itu, dia tiba-tiba kita alihin transisi di saat dia buka pintu. Nama gue Bayu, buat kerjaan gue serabutan. Gue ini. Gue punya ibu yang sangat gue sayangin banget. Walaupun ada beberapa hal yang bikin gue harus bekerja keras seperti itu. Terus datang tuh si ibu nagih kontrakan gini sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk mencuri. Ketahuan lah, larilah ke masjid. Nyambung nggak ceritanya? Jadi pada dasarnya random movie itu, random alur cerita itu adalah cerita lurus normal tapi dispangkas-pangkas, diurut-urut sehingga menjadi sebuah sehingga menjadi sebuah film yang benar-benar pabelit. Orang Sunda mah ngomongnya pabelit, tapi lebih ke penasaran. Oke, balik lagi. Setelah ngenalin dirinya, terus dia akhirnya kenal sama seseorang. Kita kenalin tokoh kan, kenalin tokoh barunya. Akhirnya dia mulai mencuri. 1 kali, 2 kali, 3 kali mencuri. Akhirnya dia ketahuan. Nah, yang ketiga langsung dia balik lagi ke ending yang tadi, yang scene 1, scene 2. Maksudnya bagian 1, bagian 2. Dia ketahuan lagi. Itu alur cerita di maju mundur di gini-gini loh. Di gini-gini loh. Dan gue bakal kasih sampel di film sampai di sini. Nanti gue jelasin di komputer. Alur yang gue maksud ini, alur random ini seperti film yang gue bikin sampai di sini. Jadi itu maju mundur, timeline lah yang bermain di situ. Oke, gue harap kalian udah ngerti apa yang gue maksud. Agak belibet sih sebenarnya, tapi gue harap kalian bisa ngerti karena ini adalah sebuah ilmu yang susah didapetin, susah belajarnya juga. Harus benar-benar melalui observasi yang sangat panjang. Gue nggak minta dihargai lebih, gue hanya cukup like, comment, and subscribe. That's enough for me. Ya, and satu lagi, gue pengen ini bukan sebuah tantangan ya. Mungkin ada sebagian orang, karena gue lihat walaupun 13 orang yang nonton video gue tentang ini ya, atau tentang yang sebelumnya, itu ilmu loh sebenarnya. Gue nggak peduli, gue tetap bakal share. Karena apa? Kalau nggak dipakai sekarang ya mungkin nanti gitu bakal dipakai sama orang gitu. Kalau ada orang yang pengen belajar bikin film, itu bisa dia lihat, oh jadi gini ya. Dan kalau kalian pengen nanyain, aduh gue masih ada pertanyaan nih kurangnya, nanya aja sama kita, nanya aja sama gue orangnya humble kok. Lu bisa nanya apa aja dan gue bakal jawab. Gue lebih senang orang yang mau belajar, nggak malu bertanya, ketimbang dia malu bertanya, diem sampai ujungnya filmnya dia hancur, jelek, nggak terkonsep, dan orang yang nonton. Gini, gue jelasin satu nih. Misalkan si A bikin film,
si B ini dia biasa bikin film juga. Nah, si B ini dia udah pengalaman, udah biasa, bahkan udah tahu trik-triknya, tahu sinematografi dan lain-lainnya, cara membuat alus dan lain-lain. Si A ini, si A ini nih, dia bikin film tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Ini yang gue lakuin dulu nih, bikin film tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Akhirnya jelek. Nih, satu orang nonton filmnya si A. Wah, gue nonton film si A nih, teman gue. Wah, bikin anjing, apaan sih ini, nggak seru. Apa sih maksudnya film ini? Apa pengambilan gambarnya aja gini, jelek. Ih, apa sih? Nggak serasa nonton film pada layaknya. Intinya si ini nggak dimanjain. Si penonton ini nggak dimanjain. Apa sih? Apa itu audio? Ah, bocor ini mah. Wah, si kameramen kesorot. Wah, audionya ada anginnya. Resek-resek apaan ini? Itu hal yang dulu gue lakuin. Saat si B, nah ini si A nih kan. Saat si B bikin film yang bagus, yang menggunakan ilmunya, ini si orang tadi nih, wah teman gue si ini ngeluarin film juga. Pas dia lihat, nggak bakal jauh film juga kayak si A, nggak bakal jauh film juga kayak si A, jelek kemarin aja gini. Padahal dia belum nonton. Jadi gini loh. Jangan sampai kalian bikin film yang acak-acakan sehingga bikin mindset seseorang itu berpikir buruk untuk semua sineas Purwakarta. Jujur nggak jujur ya, kita terbuka aja bahwa perfilman Purwakarta sekarang lagi nggak dilirik, lagi nggak dilirik, bahkan kurang perhatian dari masyarakat Purwakartanya sendiri. Benar. Kalau 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu ada itu yang namanya Permana Tinggal yang Teuing Non dirasa, itu luar biasa. Barlita dengan film Nyikoretnya itu antusias Purwakarta masih ini. Tapi kesini termasuk saya pribadi itu mungkin menjadi salah satu orang yang mengurangi animo masyarakat terhadap sineas gitu. Karena kita membuat sebuah film tanpa ilmu. Jujur aja, Moxie ngelakuin hal itu. Dan makanya dari ini Moxie menebusnya dengan cara seperti ini, dan kedepannya kita bakal bikin film yang lebih terkonsep, rapi, dan lebih nyaman gitu. Walaupun kita tetap Moxie membuat sebuah film dengan gaya dramanya. Biasanya kan Moxie bikin drama ya, jarang bikin komedi kan. Seperti itu. Dan gue harap ya buat teman-teman yang lain jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah malu untuk belajar, jangan pernah berhenti. Gue di sini udah stop, nggak usah gue nanya lagi, nggak usah gue istilahnya tahu lagi. Gue udah tahu cara ngambil gambar, gue udah tahu cara ini, gue tahu cara ini. Ilmu itu nggak pernah ada kata cukup, bro. Terus gali, terus lo cari tahu. Kalau lo bikin film, lo rasa sinematografinya udah bagus, color grading udah bagus, nanti gue jelasin juga cara color grading. Lo bikin story-nya udah bagus, alur ceritanya udah bagus, ide cerita udah bagus, pemainnya udah keren-keren, tapi yang nontonnya bahkan gak lebih dari orang yang pamer, bukan pamer baju ya, pamer gini, terus yang terus orang yang bagi-bagi hadiah, bagi-bagi duit. Gue gak punya duit, gue gak bisa bagi-bagi duit. Terus orang yang istilahnya bukan berpura-pura ya, mungkin mereka lebih mempublikasikan apa yang mereka lakukan menurut mereka baik dan menurut orang lain juga baik. Orang-orang lebih terpikat dengan hal seperti itu saat ini. But it's okay, man. But it's okay. Kita sineas perlihatkan bahwa kita juga bisa sedikit bersaing lah, ini bukan sedikit bersaing dengan mereka. Kita bisa menampilkan sebuah film yang benar-benar bikin orang tuh saat nonton kayak gitu, anjir keren ini, wah gue pernah ngalamin ini dulu nih. Buat orang-orang aktornya, please bermainlah secara maksimal mungkin, bermainlah semaksimal mungkin. Karena apa? Saat orang ngelihat lu nggak serius main, apa sih gitu, nggak serius. Tapi kalau orang ngelihat kayak serius, ya gue contohin aja kayak anak-anak ini ya, Permana Tinggal dulu kan gitu kan. Itu mereka bermain dengan sepenuh hati, menjiwai, dan alur cerita yang bagus juga gitu. Mereka kan web series ya, series berepisode, dan itu bikin orang-orang ternyuh gitu. Nah, hal itu yang harus kita semua bikin. Kita semua harus bikin hal seperti itu.
membuat sebuah film yang benar-benar bikin orang tuh bahwa film itu tuh anjir, ini gua banget. Gua ini banget. Bisa aja lu mah mainin cewek kayak gini, ntar lu kena karma lo kayak di filmnya si Anu. Lu mah durhaka sama anak, durhaka sama keluarga, durhaka sama ini, ntar lu kena karma lo. Ibu lu nggak ada, ini lu nggak ada. Nah, si orang ini tuh ngomong karena dia udah ngelihat video sebelumnya. Itu bisa dijadikan referensi contoh. Makanya gue mohon banget, dan gue juga nggak aware ya, gue nggak aware sama youtuber gamer yang nonton lu tuh banyak coy, yang nonton lu tuh bocil kayak gini. Dan lu nih para gamer, gue jijik sebenarnya sama para gamer. Kenapa? Main ya, saat gagal, anjing, ngentot, babi, bangsa, keluar, lu goblok. Yang nonton tuh bocah-bocah anjing. Makanya bocah-bocah sekarang, bocil-bocil sekarang tuh pada ngomongnya kayak gitu. Dulu zaman gua itu ngomong hal yang seperti itu tuh kayak anjing, apa sih? Nggak usah temenin dia mau ngomongnya kayak gitu. Lu ngomong kasar, gamer nih, terutama gue sering lihat gamer. Kalau gamer cowok ngomong kayak gitu nggak pantas. Ini gamer cewek juga kayak gitu. Dan yang paling parah apa? Gue juga punya coy, gue juga punya. Bentar, ini jadi kacau nih. Gue nyeritain alur cerita kok jadi curhat ya. Nggak apa-apa lah, lu sebarin lah, nggak perlu lah, nggak apa-apa. Buat gamer-gamer tolong ya. Yang nonton lu tuh bocil anjing. Yang nonton lu tuh bocil. Dan lu kalau main game, lu tuh jadi public figure buat mereka. Bisa nggak sih saat lu main, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, salah lagi gua, nggak, anjing, ngentot, bangsat, tolong, gini. Yang ngikutin lu tuh bocah anjing. Yang ngikutin lu tuh bocah, dan mereka ngikutin gaya lu karena lu adalah public figure buat mereka. Dan lu yang jadi public figure tuh nggak bener. Nyontohin yang sesuatu hal yang nggak bener. Bebas dong, gue gamer, mereka gini ya. Kalau lu mau dengan gaya lu seperti itu, lu hide video lu. Karena apa? Gue pribadi sebagai YouTuber ngelihat anak-anak bahasanya udah kacau gitu. Karena apa? Gue perhatiin para gamer bacotnya kayak gitu, men. Bacotnya kayak gitu, nggak ngedidik. Lu main game diliatin sama orang, kata-kata yang keluar dari mulut lu, kalau itu ilmu ambil, bener. Kalau yang enggak, jelek, jangan diturutin. Tapi orang-orang bocah-bocah kayak gini itu belum bisa bedain. Kalau gue udah bisa bedain. Kalau yang bocah-bocah gini mereka belum bisa bedain. Dengan meniru lu ngomong kata-kata kasar, mereka merasa kalau diri mereka udah keren. Oke, cukup sampai sekian. Alur ceritanya udah gue bikin. Gue harap kalian semua bisa enjoy dan nikmatin film tersebut. Dan udah mulai berkembang membuat film lagi. Jangan lupa buat nanya juga, it's okay, nanya apa saja. Dan satu lagi, kasih challenge ke gue untuk bikin film apa, alur ceritanya apa, genrenya apa, dan pemain yang harus bermain berapa orang. Dan gue bakal bikin hal tersebut. Ini namanya challenge movie. Jadi kalian akan ikut berpartisipasi, memberikan ide cerita, dan gue bakal bikin itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.